yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah yang dikelola Kemendikdasmen? Kira-kira Ya, seperti itu. gini, selain Kemendikdasmen sebenarnya juga ada instansi lain yang mengelola pendidikan. Kementerian Agama juga mengelola pendidikan. Dan sebagian kurikulum mereka juga mengambil kurikulum dari Kemendikdasmen. Begitu juga dengan sekolah rakyat. Kurikulumnya nanti akan kurikulum yang sama dengan kurikulum yang diberikan oleh sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen. Tapi ini anak-anak di sini tuh benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah pun mereka tidak sanggup. Nggak ada ongkos, nggak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak tidak mencukupi, bahkan akses terhadap air bersih juga mereka tidak tidak punya. Jadi desil satu ini benar-benar berada di dalam uh, wilayah kemiskinan ekstrim. Jadi digratiskan pun mereka tidak sekolah. Ada anak-anak seperti itu, termasuk juga anak-anak yang ada di jalanan. Dan ini diambil alih tanggung jawabnya oleh negara. Negara menyiapkan sekolah rakyat, kurikulumnya kurikulum yang sama, tapi dia diasramakan. Ya, ada gedung sendiri, dia diasramakan, dikasih makan 3 kali sehari. Tidak hanya anak-anaknya yang disekolahkan, tapi orang tua mereka juga diintervensi oleh pemerintah. Diintervensi, dikasih pelatihan, dikasih bantuan supaya kehidupan ekonomi mereka juga bisa meningkat. Jadi ini semacam program pemerataan. Jadi ada pendidikan buat anak-anaknya, ada sosial ya, program sosial untuk keluarga mereka supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim juga tercapai. Karena salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim ya generasi penerusnya harus diberikan pendidikan yang baik supaya akses mereka terhadap lapangan kerja nanti lebih lebih terbuka. Jadi mungkin kita tidak bicara soal tumpang tindih, tapi ada semacam komplement strategi, strategi pelengkap dari sistem pendidikan yang selama ini sudah berjalan. Karena anak-anak ini pun digratiskan pun biaya sekolah, mereka juga tidak bisa datang, tidak sanggup untuk datang ke sekolah. Jadi itu diambil alih oleh negara, mereka diurus oleh negara, dimasukkan ke dalam sekolah rakyat supaya dapat pendidikan yang baik, supaya mereka nanti punya akses yang lebih terbuka kepada lapangan kerja dan bisa keluar dari jurang kemiskinan ekstrim. Kira-kira kayak gitu.